ini ada arum manis. Warnanya Iya, manis banget ya. Kata yang jual sih ini enak banget. Iya. Semoga suka. Suka sih, cuman kayaknya kita harus hati-hati ya. Nah, kenapa? Karena belum tentu yang menarik-menarik ini sehat untuk kita konsumsi. Oh. Ini nanti harus kita tanyakan pada ahlinya, ya kan? Begitu ya, Warinda ya? Iya, mesti hati-hati. Tapi tadi yang beli ramai loh, banyak loh. Itu dia, itu justru harus kita edukasi gitu ya. Oh begitu. Saya sendiri juga kadang nggak ngerti apa Iya, yang makanya tadi saya beli juga, Mbak Rinda. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang ya. Betul. Dan kita akan nanya-nanya dengan tamu kita pada kali ini ya. Wow. Tapi kita sapa dulu pemirsa yuk. Kita sapa dulu yuk. Ya. Salam super Suara perempuan. Ya, dalam komunitas super ini kita akan bertemu dengan perempuan-perempuan hebat. Betul. Ya, yang tentu saja dalam bidangnya masing-masing. Betul sekali. Mereka ini punya prestasi, ya, punya pencapaian dan tentu bermanfaat bagi masyarakat tentu. Betul ya. sekali. Dimana salah satu yang hadir pada kesempatan sehari ini juga sangat luar biasa. Dia itu adalah merupakan dosen yang juga guru besar wanita pertama di Universitas Vidya Mataram, Yogyakarta. Satu-satunya. Satu-satunya. Bahkan sampai sekarang kayaknya, Mbak Dinda ya. Iya, betul. Betul. Dan juga beliau itu sangat peduli dengan makanan-makanan sehat. Nah, siapakah beliau, Mbak Dinda? Memang ahli pangan ya. Ahli pangan, benar. Profesor Dr. Insinyur Amba Rukmini, Magister Pangan. Pastinya sudah sesuai dengan bidangnya juga ini, Mbak Dinda. Magister Pertanian, maaf salah. Magister Pertanian, MP, begitu ya. Dan sebelum nanti kita berbincang lebih lanjut, Mbak Dinda, kita bisa saksikan terlebih dahulu profil dari beliau. Selamat menyaksikan. Nama Profesor Dr. Insinyur Amba Rukmini Magister Pertanian tidak bisa dilepaskan dari isu-isu tentang kesehatan dan keamanan pangan. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Vidya Mataram Yogyakarta ini juga dikenal sebagai peneliti bidang pangan yang tidak henti-hentinya menyosialisasikan tentang pangan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ibu Amba Rukmini menyelesaikan studi S1 dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, jurusan pengolahan hasil pertanian. Kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 hingga meraih gelar doktor ilmu pangan di tahun 2011. Profesor perempuan pertama di Universitas Vidya Mataram Yogyakarta ini sudah lebih dari 30 tahun mengabdi sebagai pendidik. Pernah menjabat wakil rektor 1 bidang akademik dan telah meraih banyak penghargaan. Salah satunya adalah dosen berprestasi tingkat nasional tahun 2004. Beliau juga menjadi editor Jurnal Teknologi dan Industri Pangan dan aktif dalam kepengurusan Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia. Bagi Profesor Amba Rukmini, perjuangannya adalah menyadarkan masyarakat bahwa pangan yang sehat akan berperan penting bagi generasi baru Indonesia yang hebat. Sugeng Rawuh, Mbak Ambar. Saya maaf ini menyapanya Mbak Ambar. Matur nuwun, Dik Ninda. Kalau saya mungkin menyapanya Bu Ambar ya? Iya. Gak apa-apa, Mas. Saya takut kalau Bu Ambar. Mahasiswanya, sebutan mahasiswa ya. Kan kalau di kelas juga biasanya kan Mbak, Mas gitu sama mahasiswa ya. Tapi memang biasanya kalau di kelas saya dipanggil Bu. Iya, Jadi ibu-ibunya mereka. Iya, betul. Ini sekarang berarti kesibukannya menyiapkan kuliah offline kembali ya? Rencananya semester yang akan datang akan offline, sehingga memang sekarang dipersiapkan kembali 2 tahun ini online terus, ruang kelasnya tidak pernah disambangi, metode pembelajarannya juga agak berbeda, jadi ya kita kembali, mudah-mudahan COVID benar-benar sudah berakhir, sehingga memang kita kembali ke kondisi yang normal lagi, yang semuanya sehat, ya. Betul, supaya bisa menjadi super-super semuanya. Betul. Sesuai yang disampaikan tadi, Bu Ambar ini kan juga merupakan dosen dan juga guru besar pertama wanita, dan tadi disampaikan sampai sekarang di Universitas Vidya Mataram Yogyakarta, gitu ya. Iya. Pasti ini juga sesuatu hal yang kenapa bisa sampai menjadi satu-satunya, ini pasti ada keterkaitan sendiri dengan pendidikan. Apa sih yang menarik dengan pendidikan, penelitian, begitu Bu Ambar? Ya, sebetulnya saya berharap bukan menjadi yang satu-satunya, pengen juga teman-teman yang lain segera menyusul begitu, tapi mungkin karena memang untuk menjadi guru besar itu kan ada persyaratannya, mereka sedang mengejar ya. Memang kalau tidak
diniati itu tidak akan sampai ke sana. Kebetulan saya sejak kecil itu memang pengen jadi dosen, begitu. Jadi memang background keluarga mungkin ya, eyang saya, bude, om, pengajar juga, dosen-dosen juga, sehingga saya sejak kecil memang termotivasi untuk menjadi dosen. Nah setelah lulus S1, kebetulan ke fakultas itu di alumni saya, ada tempelan pengumuman lowongan kerja menjadi dosen di suatu perguruan tinggi. Nah, ya langsung lah ya, langsung melamar gitu. Ya alhamdulillah, kemudian mendapat panggilan, dites dan ternyata diterima. Masuk, kemudian karena sudah passion, ya enjoy sekali ya, gitu ya. Apa yang menjadi karir sebagai dosen, saya jalani dengan niatan betul, didukung oleh keluarga tentu saja ya. Kalau tanpa bantuan keluarga mungkin juga sampai sekarang belum jadi guru besar. Iya. Jadi untuk menjadi guru besar selain mengajar, ada tridharma yang harus dilakukan. Jadi pengabdian kepada masyarakat, juga penelitian. Serunya di mana sih meneliti itu? Kadang-kadang orang nggak sabar ya. Asik banget deh. Oh, asik banget. Ya, asik banget. Iya. Karena di setiap yang kita hadapi, kebetulan bidang kajian saya adalah teknologi pangan. Pangan itu kan merupakan kebutuhan sehari-hari kita, betul. Banyak aspek yang menarik untuk dikaji, diteliti, sehingga ya dari situ topik-topik itu diangkat untuk diteliti, nanti hasilnya kemudian diabdikan ke masyarakat, itu supaya masyarakat juga bisa teredukasi dengan hasil-hasil penelitian kita. Kebetulan karena teknologi pangan itu ranahnya adalah mengkaji bagaimana kita menyajikan pangan yang sehat, bergizi, aman untuk dikonsumsi. Nah itu 3 hal itu yang menjadi topik kajian, sehingga seringkali saya juga melakukan penelitian ini tidak hanya pada kita, tetapi juga hewan coba. Nah, di situ dengan menggunakan tikus-tikus itu ternyata menarik sekali. Malah menarik bagi Bu Ambar. Perempuan yang takut sama tikus kalau Bu Ambar ini sesuatu yang asik begitu, itu yang membuat kita kemudian apa istilahnya nyandu, nyandu untuk meneliti terus-menerus begitu. Tapi kalau seandainya Bu Ambar juga disampaikan kan pasti juga banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih. Juga pernah menjadi wakil rektor juga, dan juga tercatat sebagai masih menjadi guru besar wanita pertama di Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Tentunya ini ada banyak sekali yang harus diperhatikan terkait untuk mungkin sambilnya mengambil keputusan di sekitar yang mungkin bekerja dengan banyaknya laki-laki begitu. Apa yang bisa disampaikan begitu? Iya, jadi saya masuk Widya Mataram itu akhir tahun 89 saat Widya Mataram berusia 7 tahun lebih sekian bulan begitu. Jadi saya termasuk senior di sana. Mungkin karena senioritas itu, jadi banyak yang segan juga, sudah sepuh gitu. Tapi memang di dalam pola kepemimpinan kan ada apa ya istilahnya, kita harus berperan juga bagaimana memimpin beliau-beliau, meskipun ada yang usianya di bawah, di atas saya, ada juga banyak yang kakung-kakung, tapi ketika kita memang sudah komitmen untuk menjadi pemimpin, ya kita laksanakan amanah tersebut, tidak pandang bulu dan tidak ada sungkannya begitu ya. Barangkali kalau di dalam rapat misalnya gitu, kita ya tegas saja nggak apa-apa, dan memang mungkin karena sudah atmosfernya seperti itu ya, jadi ya tidak menjadi masalah, semuanya bisa dikoordinasikan dengan baik. Apa istilahnya, komunikasinya juga bisa lancar, koordinasinya juga bisa terintegrasi satu sama lain. Itu yang membuat keberhasilan suatu lembaga untuk bisa berkembang kan, kalau ada kesamaan pendapat begitu ya. Luar biasa ya. Tidak memandang bulu dulu nih pria dan laki-laki dan perempuan. Ya, sekarang kan emansipasi juga sudah jalan ya. Setuju sekali. Jadi ini sudah nggak aneh gitu ya. Pandang ini apakah ini perempuan ataukah laki-laki, tetapi ketika kita menjadi pemimpin ya mestinya memimpin beliau. Sip, baik. Kita masih akan lanjutkan ya pembicaraan yang obrolannya asik ini ya. Selain meneliti tadi yang asik juga obrolan ini asik banget. Juga tentang makanan sehat yang nanti akan kita bicarakan setelah jeda berikut ini.
kita lanjutkan perbincangan dengan Bu Ambar Rukmini, dan menarik sekali Mbak Ambar ini kan mengambil bidang dari dulu ya, kepinginnya teknologi pangan gitu ya. Itu apa yang membuat kok kepingin banget, selain tadi bahwa pangan itu memang bidang yang esensial gitu ya. Apa yang kemudian membuat tertarik? Ini cerita-cerita kami ya. Konon kalau kita ngambil teknologi pangan itu potensi untuk masuk surga lebih besar. Kenapa begitu? Karena orang-orang pangan itu peduli untuk menghasilkan olahan pangan yang sehat, yang bergizi, tentu saja yang disukai konsumen juga, dan aman untuk dikonsumsi. Itu semua kan hal-hal yang luar biasa, yang mulia, begitu. Jadi potensi untuk masuk ke surga biasanya. Amin. Ini jadi kajian kami memang di sana menyajikan pangan yang bernilai gizi tinggi. Pengolahan pangan itu pasti akan mereduksi nilai gizi yang ada. Tetapi bagaimana kita mengelola prosesnya agar penurunan nilai gizinya itu tidak terlalu besar, pangan yang dihasilkan itu masih memiliki nilai gizi yang tinggi, aman dikonsumsi itu juga yang paling penting. Ini ya, penting banget tadi bikin ngasih oleh-oleh saya. Masih oleh-oleh Mbak Ninda gitu kan. Warna-warninya indah ya. Indah, banyak yang beli, ramai, anak-anak pada beli begitu. Nah, biasanya pandangan pertama kan memang di tampilan ya. Tampilannya. Kira-kira apa yang harus diwaspadai atau diperhatikan ini Bu Ambar terkait dengan warna-warna seperti ini di makanan? Terkait dengan keamanan pangan itu sebetulnya ada potensi bahaya fisik, ada potensi bahaya kimia, potensi bahaya mikrobiologis. Nah, potensi bahaya fisik misalnya, kalau kita beli makanan yang ada, sekarang kan banyak yang dikemas pakai stapler. Oh, itu coba-coba agak yang situ ada itu. Stapler itu termasuk salah satu potensi bahaya fisik. Sehingga sebetulnya itu tidak disarankan. Bisa tertelan ya Mbak. Nah itu kalau masuk, apalagi anak-anak mungkin tidak memperhatikan, staplernya masuk ke makanan, katut tertelan, nah itu menjadi potensi bahaya. Harus diperhatikan juga ya. Ini yang lemper ini ada bitingnya, ini juga bahaya. Kalau itu masuk ke makanan kan juga, kalau tidak tahu begitu tertelan. Kalau tertelannya posisinya begini mungkin bisa masuk ke sana ya. Tapi kalau melintang, nah itu kan. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pengolahan pangan itu juga harus tadi menghindarkan hal-hal yang seperti itu sebetulnya. Betul, sekarang kan gini ya Mbak Ambar, sejak pandemi kan banyak yang kemudian memasak sendiri, jualan gitu ya. Ternyata harus diperhatikan juga hal kayak gini ya, untuk keamanan bersama. Kemudian potensi bahaya kimia. Bahaya kimia itu bisa berasal dari berbagai zat ya. Bisa pewarna. Pewarna itu sebetulnya ada yang alami, ada juga yang sintetis. Keunggulannya orang yang mengolah pangan memilih yang pakai sintetis itu karena stabilitas warnanya memang tinggi. Kalau yang alami itu memang kurang stabil karena sangat dipengaruhi oleh keasaman pangan itu mudah berubah warnanya sehingga mereka cenderung memilih yang sintetis. Tetapi perlu diperhatikan juga sintetis itu juga ada yang aman, ada yang tidak. Makanya Badan POM kan sudah memberikan rambu-rambu ya, beberapa bahan tambahan pangan ada 27 macam Mas Arka. 27 macam bahan tambahan pangan yang diizinkan untuk pangan dengan jumlah tertentu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Diizinkan, tapi kalau melebihi jumlahnya juga tidak aman, begitu. Jadi harus sesuai porsinya. Nah, kita harus memilih. Pada umumnya itu yang sampai saat ini masih sering kali kita temukan itu penyalahgunaan penggunaan pewarna. Kemudian pengawet, masih sering kita dengar adanya formalin dipakai untuk mengawetkan makanan ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. 27 macam bahan tambahan pangan tadi bisa kita aplikasikan di dalam proses pengolahan pangan untuk menghasilkan pangan yang berkualitas, yang tetap aman untuk dikonsumsi. Itu dia ya. Soalnya agak kan pengen banget kan. Pengen bikin makanan. Dijual kan sekarang kan. Tapi jadi masyarakat harus seperti apa ini? Kayak gini kan, apalagi anak kecil ya. Langsung suka, pasti langsung ngincernya yang seperti itu ya Bu Ambar ya. Tapi ternyata ada hal yang harus diperhatikan. Salah satu hal yang mungkin bisa kita
lakukan di rumah ya untuk mendeteksi apakah pewarna ini sebetulnya pewarna yang diizinkan untuk makanan atau tidak. Pewarna untuk pangan itu biasanya larut air. Oke, larut air. Sehingga kalau ini kita masukkan ke air, warnanya tetap larut di air, itu berarti aman. Tapi kalau tetap warnanya itu malah biasanya yang tidak diizinkan untuk makanan itu larutnya dalam minyak. Sehingga itu salah satu cara untuk bisa cara gampangnya gampang yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, kalau yang ini yang biru ini itu sudah dia larut air, sudah larut air, iya. Tetapi airnya ini ada pakai susu enggak ya? Susu itu ada minyaknya. Jadi nah, itu yang bisa sebetulnya itu membingungkan antara ini sintetis yang bisa atau yang tidak. Memang kita perlu betul-betul berhati-hati ya sebelum membeli supaya kita tidak salah mengkonsumsi, supaya kita tetap sehat. Baik, menarik ya. Dan nanti tentu kita perlu tahu juga sebetulnya kemana tadi. Badan POM sudah membuat mungkin website dan sebagainya, tapi kemana sih harusnya kita tanya supaya gampang kita gitu biar ya. Ngecek dari rumah itu ada nggak gitu. Iya, ini hal-hal yang sederhana tadi bisa disampaikan gitu ya cara ngetesnya. Gitu. Ya, seperti misalnya penggunaan boraks. Boraks itu kan juga tidak boleh digunakan di pangan sebetulnya karena dalam jangka panjang akan mencederai kesehatan ya. Nah itu deteksi paling gampang pakai kunyit. Pakai kunyit. Jadi kita pakai tusuk gigi di rumah kan ada ya. Ada. Ditusukkan ke kunyit, kemudian ke makanan. Kalau tusuk gigi kita itu kemudian berwarna merah, berarti itu boraks. Berborak. Iya, itu kan sesuatu hal yang mudah yang bisa kita deteksi. Udah banyak ilmu banget ya. Kita habis ini ke dapur ngecek semua ini Mbak Linda kayaknya makanannya. Baik, masih asik banget. Nanti kita akan lanjutkan ya Mbak Ambar ya. Di segmen terakhir setelah jeda berikut ini. Ya, kita lanjut kembali. Ini obrolan yang sangat bermanfaat ya. Kita tadi mau buka-buka di dapur ada apa saja yang bisa untuk ngetes. Harus di absen nanti ya. Bu Linda. Nah, berarti ibu-ibu perempuan itu sangat berperan ya untuk kemudian menyosialisasikan makanan sehat ini ya, Mbak Ambar. Besar sekali peranannya, Mbak Linda ya. Jadi kalau kita melihat sebagian besar keluarga kita pasti yang menyediakan makanan adalah perempuan ibunya ya. Ibunya, sehingga apa yang dikonsumsi oleh anggota keluarga itu ada di tangan ibu-ibu tadi. Betul. Dengan demikian penentu kesehatan dari keluarga itu adalah ibu-ibu tadi. Pengetahuan tentang keamanan makanan ini tentu saja juga harus diketahui oleh mereka. Oleh karenanya ya kita seringkali melakukan sosialisasi, pelatihan dia memasak dengan bagaimana membuat pangan yang aman. Ini ada foto-fotonya ya Aga ya. Sepertinya sudah ada yang di sini contohnya. Benar Ibu Ambar? Ini bersama ibu-ibu ya di daerah Bantul. Di daerah Bantul. Ya, ini penyuluhan-penyuluhan terus ya ini ya Mbak Ambar ya. Terlihat sangat ini ya, memang antusiasmenya memang sebagian besar ibu-ibu, bahkan ini adalah beberapa contoh untuk mengolah makanan dengan bahan alami kalau nggak salah. Iya betul, ini dawet dari daun pisang. Jadi daun pisang digunakan sebagai pewarnanya sekaligus untuk rasanya juga. Wow, ternyata ini memang ceriping pisang. Memang sebagian besar atau mungkin malah seluruhnya adalah kaum Hawa ya, ibu-ibu ya memang yang konsumsi. Tapi jangan lupa loh, itu banyak calon besok untuk bisa lebih ngerti. Ini chef-chef banyak yang laki-laki sebetulnya. Calon chef ya. Jadi mungkin ini adalah ini yang bisa besok ngecek kalau makanan bisa langsung ngomong ke teman-temannya, jangan yang ini, jangan itu, anak-anaknya juga diajakin juga. Sejak kecil sudah diedukasi. Iya. Dan sekarang memang banyak sekali anak-anak yang senang masak juga ya, jadi ini bagus banget untuk kita sosialisasikan. Betul. Asik banget ya Mbak Ambar. Nah, jadi sebetulnya banyak di sekeliling kita yang bisa digunakan untuk pewarna ya, selain yang sintetis itu. Tadi ada daun pisang, itu untuk hijaunya gitu ya. Iya, daun biasanya pandan. kita kan daun pandan, daun suji, itulah. Ternyata daun pisang juga bisa dipakai gitu. Ya. Karena klorofilnya, klorofilnya bicara, zat hijau daunnya itu kan juga bisa sebagai pewarna yang alami. Banyak sekali sebetulnya. Yang sekarang bunga telang, itu naik daun, itu bisa jadi minuman yang biru itu. Iya betul. Dari bunga telang. Sekarang ada nasi bunga telang juga ya, nasi biru. Iya. Kalau dulu
tumpeng Kapuranto itu kan tumpeng yang warnanya biru ya. Iya, itu untuk kalau filosofinya kan untuk meminta maaf kepada seseorang gitu, kirimi tumpeng Kapuranto. Nah, sekarang ada yang menyediakan nasi biru bentuknya tumpeng juga, tapi mungkin tidak untuk meminta maaf, berbeda untuk filosofi. Menikmati hidangan yang enak gitu ya. Tapi kalau ini membahas mengenai concern kita yang terkait makanan, ini kan tentunya menjadi hal yang perlu untuk selalu diwaspadai terkait dengan kesehatan makanan. Nah, saya juga ingin tanya juga selaku Ibu juga dosen, peran pemerintah ini seperti apa untuk akhirnya bisa membenahi ini untuk generasi emas di 2045 besok tentunya. Baik. Indonesia Emas tahun 2045, pas persis 100 tahun Indonesia merdeka. Jadi mudah-mudahan visi itu bisa tercapai. Antara lain adalah tadi menyiapkan generasi mendatang dengan meyakinkan bahwa mereka mampu atau bisa mengonsumsi pangan-pangan yang sehat ya, yang aman, betul-betul aman untuk dikonsumsi, karena kita tahu bersama bahwa pangan yang dikonsumsi itu amat sangat menentukan kualitas seseorang. Kalau kita mengonsumsi pangan yang kurang aman, kurang sehat, sehingga mencederai kesehatan, nanti kan kualitas hidup menjadi berbeda ya, kualitas hidupnya juga menjadi berkurang. Oleh karena itu, penyediaan pangan yang aman untuk dikonsumsi itu menjadi hal yang mutlak. Mungkin pemerintah melalui berbagai program sudah melaksanakan, tapi kalau kita masyarakatnya sendiri tidak peduli, rasanya juga tidak imbang ya. Sudah ada imbauan-imbauan tapi tidak kita lakukan, tentu saja percuma. Jadi memang dari bawah tentu saja masyarakat sendiri itu harus betul-betul menyadari hal tersebut, supaya paling tidak keturunannya kan memiliki kualitas yang baik. Kalau keturunannya di dalam keluarga itu kualitasnya baik, di komunitas yang lebih besar tentu saja kualitasnya juga akan terjamin begitu ya. Sehingga negara juga nantinya akan menghasilkan generasi muda yang unggul dan berkualitas, tidak hanya menguasai teknologi saja, tapi dia juga kualitas hidupnya terjamin. Terjamin dari makanan itu. Luar biasa. Ini keren banget ya. Ini semangat kita bersama. Ini Aga yang masih muda ya. Ini pokoknya dimulai dari yang kecil ya. Lingkungan kecil makin lama makin besar. Matur nuwun, ini Mbak Ambar segera akan harus sosialisasi lagi tentang makanan sehat kepada ibu-ibu. Harus melanjutkan perjuangannya untuk sosialisasi. Terima kasih banyak sudah berbagi. Terima kasih juga. Dan terima kasih juga pemirsa ya sudah mengikuti acara super ini. Dan sampai berjumpa kembali di Suara Perempuan selanjutnya. Terus berkarya dan makin hebat perempuan Indonesia. Salam super. Terima kasih.